مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين رضي الله عنكم. فصل: الإصلاح بين الناس من أفضل القربات. وقد ثبت بالآيات والأحاديث النبوية أن الإصلاح بين الناس من أفضل القربات. وما أحسن قول قائل إن الفضائل كلها لو جمعت رجعت بأجمعها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله وسعي في إصلاح ذات البين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang sama-sama kami muliakan Imam Masjid Besar Al-Muttaqin Aminonci Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Yang saya muliakan, saya hormati Al-Habib Alwi Albar, para asatid Ustaz Nasr Ishaq, ya, wa para sesepuh orang tua yang saya muliakan, saya hormati, serta hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ke pembahasan mendamaikan orang yang bertikai, ya. Al-islahu bainan nas. Keterangan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis sangat banyak sekali terkait keutamaan orang yang mendamaikan orang yang bertikai. Jadi tidak selamanya yang dikatakan jangan ikut campur urusan orang. Nah, kalau seperti itu amalan ini akan hilang. Bagi siapa yang mampu mendamaikan, dia bisa lihat orang itu yang bertikai, mendengar ucapannya, menghormatinya, dan dia tahu mereka sedang bertikai, dan dia mampu dengan dugaan yang kuat bisa mendamaikan, wajib baginya mendamaikan. Itulah sifat orang beriman. Jadi istilah jangan ikut campur urusan orang, nah istilah ini tidak benar seutuhnya. Harus ada islahun nas, itu kan berarti ikut campur. Tapi ikut campurnya apa? Mendamaikan. Mendamaikan. Dan itu amalannya para anbiya, amalannya para aulia. Banyak para wali, mereka itu diangkat oleh Allah menjadi kekasih-kekasih Allah. Amalan ini, al-islah bainan nas. Di antaranya salah satu tokoh Khalifatus Salaf Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf di Jeddah, ya. Beliau punya akhlak semacam ini. Gak bisa melihat ada orang bertikai, beliau turun tangan langsung untuk mendamaikan. Ini akhlak terpuji. Satu ketika beliau mengajar di satu majlis, ada orang yang beliau kenal, sering hadir majlis beliau. Tapi di hari itu beliau lihat orang itu tidak ada. Selesai pengajian, beliau tanya, mana fulan bin fulan biasa hadir majlis. Ternyata ada salah satu kerabatnya mengatakan, ada masalah. Masalah apa, kata Habib?
masalah rumah tangga, ada masalah dengan istrinya. Saat itu juga Al-Habib Abdul Qadir mendatanginya. Padahal beliau ini punya waktu sibuk dengan mengajar, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan menerima tamu. Tapi dapat info demikian, bahwa salah satu anggota majlisnya itu ada masalah dengan istrinya. Beliau turun tangan langsung mendatangi sang murid. Singkat cerita, istrinya ini sudah keluar rumah, ya, berkelahi kemudian keluar rumah. Nah, ini juga larangan, ya, yang sifatnya tidak baik. Kalau suami istri bertengkar kemudian salah satu itu keluar dari rumah. Bisa ranjang tidak bertatapan masih bisa lah satu kasur, tapi tidak bisa lebih. Melebihi itu artinya apa? Dia keluar rumah. Karena ketika bersama bisa rujuk sekalipun sudah talak satu. Kemungkinan perdamaian itu lebih terbuka lebar ketika kedua-duanya bersama. Tapi kalau sudah pisah jadi masalah baru, apalagi komunikasi dimatikan semua. Nah, yang seperti ini tidak diajarkan di dalam agama kita. Hukumnya haram istri itu bertengkar dengan suami kemudian keluar dari rumahnya. Sekalipun dia marah tetap harus di dalam rumah. Kalau pertengkarannya sifat yang wajar, ya. Kita tidak berbicara KDRT, itu lain lagi. Nah, Habib Abdul Qadir mendatangi sang murid. Kemudian menanyakan masalahnya apa? Ya, ini istri sudah keluar rumah. Ada masalah dengan saya. Kata Habib Abdul Qadir, mungkin kamu kurang kasih hadiah. Coba ini uang, dikasih uang. Kamu beli emas. Kemudian ini ada uang lebih, kamu ajak makan, kemudian ngobrol baik-baik. Kasih dia kejutan hadiah ini. Kasih uang. Sudah mendamaikan, menderma juga. Oh, beliau dermawan sekali. Dermawan sekali. Gutub fi zamani. Pemimpin para aulia di zamannya menurut keyakinan para aulia. Dan termasuk guru dari Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi. Abu Bakar berguru juga kepada beliau. Bahkan diberikan tongkat. Termasuk murid beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Dr. Al-Habib Abu Bakar, ya, Al-Mashhur. Kemudian Al-Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Jufri. Banyak tokoh-tokoh ulama besar yang ada saat ini, itu termasuk murid beliau. Habib Zain bin Smith, Al-Habib Muhammad Al-Haddar, itu murid-murid beliau. Dikasih itu uang, beli emas. Maka sang murid mengikuti usulan sang guru, dia pergi ke toko beli emas. Kemudian dia datangi rumah mertuanya karena istrinya sudah pindah ke rumah mertua. Diajaklah makan di restoran yang mahal, dikasih makanan yang enak. Sudah habis makan, sudah kenyang, dikasih keluar emas. Sudah selesai, dimaafkan. Ya, semua perempuan pasti suka emas. Ini akhlak yang terpuji. Dan kesibukan beliau seperti itu. Bukan satu dua orang, beliau damaikan banyak. Padahal waktu beliau itu sebenarnya ada yang lebih penting lagi sebenarnya dari itu. Tapi beliau tahu bahwa amalan ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dalam Al-Quran Allah nyatakan, di surat apa itu? Al-Hujarat. Orang-orang beriman itu mereka punya karakter. Apa karakter mereka? Fa aslihu baina akhawaykum.
mendamaikan dua orang yang bertikai, dan bertakwa kepada Allah. Jadi mereka lakukan itu semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan ini paling cepat mengangkat seseorang menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena tidak mudah. Toh kita manusia sendiri punya masalah sendiri. Kok masih sempat mikir masalah orang lain? Itu kan luar biasa. Bukan hanya mikir, tapi dia beramal. Bahkan mengorbankan hartanya untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Makanya amal ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf memang terkenal memiliki akhlak yang luar biasa. Akhlak yang luar biasa. Mungkin kita sendiri tidak mampu mengikuti. Ya, selain beliau kerjaannya suka mendamaikan orang, beliau juga karim. Ulama yang sangat dermawan. Itu pernah dapat uang banyak dikasih oleh muridnya. Di hari itu juga uang yang banyak itu kalau dikalkulasi ke rupiah bisa miliaran. Satu hari itu habis dibagikan kepada kaum fukara wal masakin, dan beliau ikut mengantarkan. Ya. Beliau tahu rumah-rumah orang yang susah. Suruh murid kasih ke fulan. Habis uang. Dan beliau dikenal juga orang yang sangat sabar. Sabar sekali. Pernah diceritakan ada acara ceramah. Penceramah utamanya beliau, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf. Mungkin di jalanan ada macet atau ada kendala apa sehingga acara itu menjadi terlambat. Dan orang-orang sudah menunggu kedatangan beliau. Karena menunggu kedatangan beliau agak lama, ada ulama di situ juga disuruh ceramah dulu sambil menunggu kedatangan beliau. Maka ini ulama dia ceramah. Dia baca ya, dia kutip ayat Al-Qur'an, dia mengutip hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah dia ceramah, Al-Habib Abdul Qadir tiba. Seluruh jamaah berdiri menghormati kedatangan Al-Habib Abdul Qadir. Ternyata ini orang yang ceramah memang punya hati gak bagus ya, kepada Al-Habib Abdul Qadir. Mungkin karena dia lihat orang lebih hormati kepada Habib Abdul Qadir dibanding dia, sehingga hatinya itu menjadi iri kepada Al-Habib Abdul Qadir. Padahal ini sudah level ulama ini, penceramah. Subhanallah. Dia megang mic tuh. Hanya dia bilang, kenapa harus berdiri hormati? Sudah biar saja. Gak usah hormati kedatangan Habib Abdul Qadir. Begitu. Kemudian mulai dia kritik. Di ceramah itu Habib Abdul Qadirnya ada dikritik tuh. Jangan berlebihan, ini orang biasa, gak begini. Ya. Kalau orang yang normal, yang jiwanya belum dididik, pasti akan marah. Di depan orang banyak, lagi ceramah, isinya mencela Al-Habib Abdul Qadir, dan Habib Abdul Qadir ada di situ. Padahal itu acaranya Habib Abdul Qadir juga. Dikritik habis-habisan. Selesai dia kritik, dia cela, dia caci maki. Ya, sudah hilang tadi Al-Quran wa hadis hilang. Habis dia ceramah, dipanggillah Habib Qadir untuk ceramah. Yang hadir sudah marah kepada orang itu, termasuk Sahibul Bait. Karena Sahibul Bait mengadakan acara itu, penceramahnya Al-Habib Abdul Qadir. Tapi ini tamu, entah kenapa kok jadi su'ul adab. Maka dikasih waktu kepada Al-Habib Abdul Qadir untuk ceramah. Ini kalau kita pasti, wah ini dikonter balik ini. Iya kan? Diserang balik. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau tanpa ekspresi marah, emosi. Beliau mengatakan, jazakumullah khair. Semoga Allah berikan kebaikan kepadamu. Masya Allah, tadi ceramahnya bagus. Ahsan. Luar biasa ceramahnya. Jadi nasihat bagi saya, insya Allah.
Ya. Jadi karena ceramah tadi sudah bagus, saya tidak perlu tambahkan ceramah lagi. Kita tutup saja dengan doa. Tutup dengan doa. Ini orang yang tadinya benci kepada Habib Abdul Qadir, berubah hatinya menjadi pencintanya Habib Abdul Qadir. Dari mana? Dari akhlaknya. Ini tidak mudah, ikhwan. Tidak mudah. Ini orang yang hatinya dipenuhi dengan Allah dan Rasul Muhammad. Baru mampu melakukan ini. Nah, sehingga disifati di dalam Al-Quran, ciri-ciri orang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Orang bertakwa adalah orang yang senang berinfak dan orang yang mampu menjaga amarahnya. Dia mampu mengendalikan emosi di saat marah. Ini orang yang paling kuat sebenarnya. Orang yang paling kuat adalah sudah memuncak emosi, tapi dia mampu mengendalikannya. Karena takut kepada Allah Ta'ala, karena ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dilakukan oleh beliau. Di dalam hadis Sahih Bukhari, ya Imam Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Di situ ada riwayat Nabi mengatakan laisa syadid bisur'ah. Laisa syadid bisur'ati, innamas syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang jagoan dan kuat itu bukan yang jago berkelahi atau jago gulat. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang ketika sudah memuncak emosi, dia mampu mengendalikan dirinya. Itu yang paling luar biasa. Dia kuat bukan secara fisik, tapi kejiwaan. Dia kuat bukan secara otot, tapi spiritualnya kuat. Akhirnya yang pembenci tadi berubah. Sebab akhlak beliau. Ya, akhlak daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf. Luar biasa. Ada riwayat mengatakan kalau ada orang sudah mencapai level itu, jika ada orang sengaja memancing emosinya, mencaci maki dirinya, kemudian dia mampu sabar tanpa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Sebaliknya dia mampu mengeluarkan kata-kata yang baik. Itu di dalam riwayat dikatakan hampir-hampir menjadi nabi dia. Kadal halim ayyakunan nabiyya. Kadal halim ayyakunan nabiyya. Hampir-hampir orang yang mampu menahan amarah dan emosi, dia itu menjadi seorang nabi. Hampir-hampir. Dan ini sifatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau masalah pribadi gak pernah marah. Untuk diri beliau ya, kalau kita teliti beliau marah itu berkaitan dengan apa? Ada yang menyakiti keluarganya. Itu dalam riwayat beliau marah. Karena itu memang sifat terpuji. Seharusnya jika ada orang menyakiti anak kita, orang tua kita, istri kita, secara fitrah manusia itu harus marah. Menyakiti guru kita. Nah, Nabi kalau urusan itu Nabi marah. Tapi kalau berkaitan pribadi beliau tidak marah. Beliau maafkan. Dan juga berkaitan dengan pelanggaran hukum Allah. Hak-hak Allah diabaikan, di situ beliau marah. Di dalam Maulid Ad-Dibai dikatakan ya'fu 'ani dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza duyya haqqullahi lam yagum ahadun li ghadabihi. Kalau berkaitan haknya beliau maafkan. Tapi jika berkaitan dengan haknya Allah yang dilanggar, maka tidak ada seorang pun berani berdiri di hadapan beliau sebab kemarahan beliau. Ada satu ibarat yang luar biasa ditulis oleh Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Di situ beliau terangkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu hanya marah jika berkaitan dengan
hukum Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdab li nafsihi. Nabi tidak pernah marah untuk urusan pribadinya, untuk dirinya sendiri. Walakin yaghdab lillah. Akan tetapi beliau hanya marah jika berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap haknya Allah. Ini satu bentuk al-ghadab al-mahmud, ya. Marah yang terpuji itu. Marah yang mulia seperti itu. Marah karena Allah. Senang juga karena Allah. Man ahabba lillah wa ghadaba lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Siapa yang mencintai sesuatu karena Allah, marah karena Allah, memberi karena Allah, menolak dan tidak memberi karena Allah, maka sungguh imannya sempurna. Ini akhlak. Jadi kita butuh ilmu yang begini. Namanya tatbiqiyah, ilmu praktek. Tiru sifat mereka, akhlak mereka, beruntung. Ya. Tashabbahu bil kiram. Ikutilah, tirulah orang-orang yang mulia, para aulia, para sholihin. Fa inna tashabbuha bil kiram falah. Karena meniru orang-orang mulia itu adalah satu keberuntungan. Ulaika alladzina hadallah fabihudahum iktadih. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab petunjuk mereka, ikutilah jalan mereka. Walzam kitaballah watba' sunnatan waqtat hadaqallah bil aslafi. Lazimkanlah Al-Quran, ikutilah sunnah Rasul, dan ikutilah jejak langkah para ulama, para salaf solihin. Maka sungguh kita sudah mengikuti Al-Quran dan juga sudah mengikuti sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sifatnya Al-Habib Abdul Qadir. Jadi beliau selain juga sebagai musleh, ya, punya akhlak, senang mendamaikan orang, musleh. Beliau juga punya sifat adalah tadi disebut apa? Penyabar, halim, bahasanya halim, orang yang sabar, tidak mudah marah dan memaafkan. Al-Habib Abdul Qadir juga mengajarkan kepada kita satu hal. Tadi beliau punya sifat musleh, mendamaikan orang. Punya sifat al-halim, orang yang sangat sabar. Beliau juga mengajarkan kepada kita husnuzon, punya prasangka baik kepada orang lain. Itu ada riwayat Al-Habib Abdul Qadir itu kan tinggal di Saudi Arabia, di Jeddah. Pernah bertemu dengan Syekh bin Baz. Tahu ya Syekh bin Baz. Tentu ini berseberangan ya. Secara manhaj beda. Bahkan manhaj Syekh bin Baz ini justru banyak menyalahkan manhaj dari Al-Habib Abdul Qadir. Yang senang tawasul, yang senang ziarah kubur. Mungkin divonis sebagai orang ahli bid'ah. Bahkan mungkin divonis sebagai ahlu syirik. Tapi subhanallah, Al-Habib Abdul Qadir pernah bertamu ke rumah Syekh bin Baz. Dan beliau itu tidak mau mendengar berita-berita yang tidak baik. Dan memandang semua manusia itu baik. Padahal di hadapan beliau ini yang sehari-harinya itu dengan murid-muridnya mengkritik amalia beliau. Sampai heran orang ini. Al-Habib Abdul Qadir bertemu dengan Syekh bin Baz, bersilaturahmi. Selesai silaturahmi, Al-Habib Abdul Qadir keluar dari rumah Syekh bin Baz. Kemudian ada yang tanya, ya Habib, antum kenal siapa beliau? Oh iya, Masya Allah, Syekh bin Baz. Bukan, menurut antum beliau ini bagaimana? Kata beliau apa? Zonantu annahu waliyun min awliyaillah.
Oh, kalau beliau itu saya punya keyakinan seorang wali Allah. Syekh bin Baz seorang wali Allah. Ini bahasa apa? Kita harus lihat bahasa kebersihan hati seorang wali min auliyaillah. Beliau yang wali, yang hatinya bersih, memandang orang semuanya itu baik, termasuk orang yang berseberangan dengan beliau. Bahkan saja bisa menuduh beliau sebagai ahli bid'ah, ahli syirik. Nah, ini tidak mudah, ikhwan muslimin. Ini orang sudah level berbeda dengan kita. Ya, sudah level berbeda. Di sini dikatakan bahwa mendamaikan orang yang bertikai adalah satu amal ibadah yang mendekatkan seseorang kepada Allah, yang paling afdal. Dalam syair ini syair ucapan daripada salah satu tokoh ulama bernama Muhammad bin Aiman Ar-Rahawi. Beliau mengatakan, innal fadailah kullaha law jummi'at raja'at bi ajma'iha ila syai'ain. Sesungguhnya seluruh keutamaan, seluruh kebaikan itu kalau dihimpun, maka dia akan kembali kepada dua kebaikan saja. Kata beliau. Yang pertama, ta'zimu amrillah jalla jalaluh. Mengagungkan semua perintah Allah. Ini orang berangkat haji, berangkat umroh. Jangan hanya safar bidzahir. Jangan hanya berangkat secara zahir. Sana berangkat, ikut manasik, pulang. Enggak. Tapi dia juga as-safar birruh. Dia juga harus berangkatkan dengan spiritualnya, ruhnya. Sebelum dia tiba di tanah suci, dia harus tanamkan bahwa saya diundang oleh Allah dan Rasul. Orang yang datang ke sana kan diundang. Siapa yang mengundang? Allah. Siapa yang mengundang? Rasul Muhammad SAW. Ini dulu ditanamkan nih. Sehingga ada apa? Ta'alluq al-ghalab. Punya ikatan hati. Perjalanannya bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Kalau kita tahu kita diundang oleh Allah dan Rasul, maka Allah wa Rasul sahibul bait, yang punya rumah. Kalau yang punya rumah, adabnya adalah sebelum masuk rumah ngasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ketika ziarah ke makam Rasul, Assalamu alayka ya Rasulullah. Dan pemilik rumah wajib kita hormati, kita muliakan, kita agungkan. Karena dia akan menjamu kita di sana. Dia berikan tempat tinggal kepada kita 3 hari. Dia kasih makan kita. Dia muliakan kita. Maka kita sebagai tamu juga harus memuliakannya. Itulah yang namanya ta'zimu amrillah. Mengagungkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah, pertanda di dalam hatinya ada takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata beliau, semua kebaikan terhimpun menjadi 2. Yang pertama, memuliakan perintah Allah. Dan yang kedua, wasa'yu fi islahi dzatil baini. Dia berjalan dengan tujuan mendamaikan orang yang bertikai. Kata beliau, itu 2 amalan yang menghimpun seluruh keutamaan al-fadail. Dikatakan oleh Imam Hasan, Nabi SAW bersabda, afdalun nasi indallahi yaumal qiyamah al-muslihun bainan nas. Manusia yang paling utama di sisi Allah di hari kiamat adalah orang-orang yang hidup di dunia selalu mendamaikan manusia yang bertikai. Orang-orang yang bertikai. Bahkan Jibril punya cita-cita. Jadi bukan hanya manusia punya cita-cita, malaikat juga punya cita-cita. Di sini dikatakan inna Jibril tamanna. Sesungguhnya malaikat Jibril memiliki cita-cita, angan-angan, harapan. Apa itu cita-cita malaikat Jibril? Ayyakuna fil ardi yasqal ma. Ingin jadi manusia
ingin jadi manusia, hidup di dunia, ada orang haus dikasih minum. Itu cita-citanya malaikat Jibril. Kenapa? Karena pahalanya gak bisa dihitung. La hadda lah. La hadda lah. Gak bisa dibatasi. Cita-cita kedua malaikat Jibril, wa yuslihu bainal muslimain. Ingin mendamaikan dua orang muslim yang bertikai. Apa maknanya? Malaikat Jibril paham betul begitu besar kebaikan dan pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mengamalkan amalan ini. Nah, insyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikut, masih membahas tentang masalah islah bainan nas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala islah hati kita, islah ruh kita, islah daripada seluruh hubungan kita dengan sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana ba'di tafarruqan ma'asuma wa la tajal minna wa la minna syai'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.